Welcome back to our online class meeting. So, how are you today? I hope you are fine and healthy. Di pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi yaitu business letter atau surat bisnis. Adapun yang akan kita bahas, pertama, what is business letter? Apa itu surat bisnis? Yang kedua, what's part of business letter? Apa saja bagian-bagian dari surat bisnis? Mendengar kata surat, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah selembar kertas. Namun nyatanya, seiring perkembangan teknologi, surat kini dapat dikirimkan melalui email ataupun sosial media, seperti WhatsApp misalnya. Jadi, yang paling penting dari surat bukanlah bentuknya, namun isinya. Terkhusus untuk surat bisnis sendiri, sangat disarankan agar disampaikan secara tertulis. Now, we gonna talk about the first point. Sekarang kita akan membahas poin pertama. What is business letter? Apa itu surat bisnis? A business letter is a formal document often sent from one company to another or from a company to its clients and employees and stakeholders. For example, business letters are used for professional correspondence between individuals as well. Surat bisnis adalah dokumen formal yang dikirim dari satu perusahaan ke perusahaan lain atau dari perusahaan ke klien, karyawan, dan pemangku kepentingan misalnya. Surat bisnis juga digunakan untuk korespondensi profesional antar individu. In other words, a business letter is a type of letter that uses formal and sometimes technical language. It is a formal type of communication mostly written by employees or managers or by one business organization to another. And it can also be written by its clients and prospective customers. Dengan kata lain, surat bisnis adalah jenis surat yang menggunakan bahasa formal. Business letter adalah jenis komunikasi formal yang kebanyakan ditulis oleh karyawan atau manajer atau oleh satu organisasi bisnis ke organisasi bisnis lainnya, dan juga dapat ditulis oleh klien dan calon pelanggannya. Jadi, secara sederhana, business letter adalah surat yang bersifat formal yang digunakan dalam urusan bisnis atau bisa juga antar individu sebagai bentuk profesionalitas. So, mungkin timbul pertanyaan, why we need to learn about business letter, especially in English language? Kenapa kita perlu mempelajari surat bisnis, terutamanya di materi bahasa Inggris ini? Alasannya, karena mungkin di masa depan, ada di antara kita akan bekerja di sebuah perusahaan dan alangkah tidak baiknya ketika mendapat tugas membuat surat untuk urusan bisnis, kita kebingungan. Atau contoh sederhana, kita membutuhkan pengetahuan tentang surat bisnis ini untuk membuat surat lamaran kerja nantinya. Dan mengapa harus dalam bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Bayangkan, suatu saat kita bekerja di perusahaan besar yang sering melakukan hubungan dengan orang asing. Kemudian, kita mendapat kesempatan berkomunikasi bisnis dengan orang asing tersebut melalui surat. Tidak mungkin kan kita mengirimkan surat berbahasa Indonesia kepada orang asing yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Dan juga, memang dalam hubungan antar negara, biasanya digunakan bahasa Inggris. Namun, bukan hanya itu saja alasannya. Mempelajari business letter juga dapat meningkatkan intelijensi
dan skill, sehingga kita akan menjadi percaya diri jika dihadapkan dengan situasi surat menyurat dalam urusan bisnis nantinya. Next, we gonna talk about the second point. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua. What is the parts of business letter? Apa saja bagian-bagian dari business letter? Sebenarnya, business letter ini bukan hal yang asing bagi kita. Malah mungkin one of us pernah menggunakan surat ini, termasuk saya sendiri, yaitu contohnya surat izin ke guru atau dosen. Di dalam surat itu pasti ada pendahuluan, isi, penutup, dan tanda tangannya. Namun, perlu diketahui bahwa berbeda dengan surat biasa, surat bisnis memiliki aturan atau format dalam penulisannya, atau bisa kita sebut juga sebagai bagian-bagiannya. The parts of business letter bisa kita lihat total ada 12 bagian-bagian dari business letter yang akan kita bahas, mulai dari heading sampai carbon copy initiation. So, let us discuss parts of a business letter one by one. Mari kita uraikan satu persatu bagian-bagian dari business letter. First, heading letterhead, judul atau kop surat. It usually contains the name and the address of the business or an organization. It can also have an email address, contact number, fax number, trademark or logo of the business. Biasanya berisi nama dan alamat bisnis atau organisasi. Itu juga dapat memiliki alamat email, nomor kontak, nomor fax, merek dagang atau logo bisnis. For example, bentuknya seperti ini ya. Terdapat nama bisnis atau organisasinya, alamatnya, dan nomor kontaknya. Second, the deadline atau tanggal. The deadline is placed on the right corner, in the middle, or on the left corner below the letterhead. It consists of date, month, and year. Tanggal bisa ditempatkan di sudut kanan, di tengah, atau di sudut kiri, di bawah kepala surat, dan terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. In a business letter date, 3 is twice of reading the deadline, American style and British style. Dalam tanggal surat bisnis bisa ditulis dengan dua cara, yaitu cara Amerika dan cara Inggris. American style ditulis mulai dari bulan, tanggal, tahun, contohnya Mei 9, 2022. Untuk British style hampir sama dengan bahasa Indonesia, dimulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya seperti 9 Mei 2022. Perbandingannya dapat dilihat sebagai berikut. It is necessary to repeat the name of town, city, or country if they are already mentioned in the letterhead. Dan untuk nama kota, kota atau negara tidak perlu dituliskan jika sudah tertulis di kepala surat. Third, the inside address atau alamat. The inside address identifies the person to whom your letter is addressed. It is placed on the left side of the page, at least 3 or 4 lines space below the deadline. The inside address consists of the name of a person to whom your letter is being sent with his title or position if any, and you must include his complete address, name of a firm, city, or country. The inside address mengidentifikasi orang yang Anda kirimi surat dan ditempatkan di sisi kiri halaman setidaknya 3 dari 4 spasi di bawah tanggal. Inside address berisi nama penerima surat, jabatan jika ada, dan nama perusahaan serta alamat lengkapnya. For example, bentuknya seperti ini. The fourth, attention line atau perhatian. You may use attention line when you want your letter to be delivered immediately to the person who is the best qualified to handle the subject of the letter. The attention line is placed on the left margin below the inside address.
Anda dapat menggunakan garis perhatian ketika Anda ingin atasan surat Anda segera dikirimkan kepada orang yang paling memenuhi syarat untuk menangani subjek surat itu. Garis perhatian ditempatkan pada margin kiri di bawah alamat. Contohnya adalah sebagai berikut. 5. The salutation, salam pembuka. The salutation is the introductory greeting before the body of the letter. It is always located in the left margin in business letter. Salutation are followed by comma or colon. Salam pembuka adalah salam pengantar sebelum isi surat. Salam ini selalu terletak di margin kiri. Dalam surat bisnis, salam diikuti dengan koma atau tanda titik dua. The following correct citation. Gentleman digunakan jika penerimanya adalah laki-laki dari sebuah perusahaan atau dalam keadaan sangat formal. Dear Sir, salam ini umumnya digunakan untuk menyapa pria secara individu. Dear Sirs, sapaan ini digunakan untuk menyapa suatu perusahaan. Dear Madam, salam ini umumnya digunakan dalam menyapa wanita secara individu. Dear Pak Darwis, digunakan untuk menyapa orang yang dikenal secara pribadi. There's several ways to read salutation if you don't know the name of the person you're addressing. A. British style. 1. Dear Sir, jika penerima laki-laki. 2. Dear Madam, jika penerimanya perempuan. 3. Dear Sir or Madam, jika penerimanya tidak tahu jenis kelaminnya. B. American style. 1. Gentleman, jika penerimanya laki-laki. 2. Ladies, jika penerimanya perempuan. 3. Ladies and gentlemen, jika penerimanya tidak diketahui jenis kelaminnya. Atau to whom may consent, jika penerimanya tidak diketahui jenis kelaminnya. Dan masih banyak contoh lainnya yang bisa dicari di internet. 6. Subject line. Perihal. The subject line subject aims to make it easier for the recipient of the letter to find the purpose of the letter, such as invitation, apology, and so on. Perihal bertujuan agar si penerima surat lebih mudah untuk menemukan tujuan dari surat, seperti invitation, apology, dan lain sebagainya. Perihal sendiri dalam bahasa business letter sifatnya opsional, artinya dapat dicantumkan ataupun tidak dicantumkan. 7. The body of the letter, isi surat. The body is where you read the details of your business letter. Start with a short introduction explaining what you are writing them. The introduction should be 1 or 2 sentences and should have the most important detail. The rest of the body included the details of your letter. The content of the letter is divided into 3 lines that are opening paragraph, message of the letter, and closing of the letter. Isi adalah tempat untuk menulis detail surat bisnis. Mulailah dengan pengantar singkat yang menjelaskan mengapa Anda menulisnya. Pendahuluan harus terdiri dari 1 atau 2 kalimat dan harus memiliki detail yang penting. Bagian tubuh lainnya menyertakan detail surat Anda. Isi surat dibagi menjadi 3 baris, yaitu paragraf pembuka, pesan surat, dan penutup surat. Isi harus fokus pada alasan Anda menulis dan harus sejelas dan sesopan mungkin. Akhiri isi dengan paragraf penutup 2 kalimat untuk menjelaskan mengapa Anda menulis dan berterima kasih kepada mereka atas pertimbangan mereka. Pastikan paragraf penutup sesuai dengan nada surat. Paragraf penutup yang baik mungkin terlihat seperti, terima kasih telah memperbarui klaim saya dan melihat situasinya. Saya berharap untuk segera mendengar kabar baik dari Anda. 8. The complementary clause.
yaitu salam penutup. This part as a sign that the letter has been completed. Di bagian ini sebagai tanda bahwa surat telah selesai. Berikut bentuk-bentuk salam penutup untuk surat bisnis berdasarkan tingkat keformalannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. British style: truly yours, faithfully yours, sincerely yours, respectfully yours, cordially yours. American style: yours truly, yours faithfully, yours sincerely, yours respectfully, yours cordially. Ingat, terdapat sebuah koma di akhir penutup dan hanya huruf pertama yang menggunakan huruf kapital. 9. The signature line. The signature gives authenticity to the message. It includes name and title. The signature should be written in ink. The signature is handwritten just above the name of the sender, and it is good to write your name below your signature. Di bagian ini ditulis tanda tangan penulis dengan menggunakan tinta warna hitam atau biru. Tanda tangan ditulis tangan tepat di atas nama pengirim dan sebaiknya tulis nama Anda di bawah tanda tangan Anda. 10. Identification initial. If someone typed the letter for you, he or she will typically include their of your initials in all uppercase characters, then two of his or hers in all lowercase characters. That's name identification initials. Jika seseorang mengetikkan surat untuk Anda, dia biasanya akan menyertakan 3 inisial Anda dalam semua karakter huruf besar, lalu 2 miliknya dalam semua karakter huruf kecil. Itu namanya identifikasi inisial. 11. The enclosure. Enclosure show the documents attached to the letter. The documents can be anything like check, draft, bills, receipts, invoice, ads. Lampiran menunjukkan dokumen yang dilampirkan pada surat itu. Dokumen bisa berupa cek, wesel, tagihan, kwitansi, faktur, dan lain-lain. Bagian ini bersifat opsional dan hanya dituliskan jika terdapat lampiran-lampiran yang akan disertakan dalam surat bisnis tersebut. Adapun variasi penulisan enclosure dapat dicermati pada contoh pertama dengan mendeskripsikan apa saja enclosure-nya, atau cukup dengan contoh kedua yaitu hanya menulis jumlah enclosure-nya. 12. Carbon copy notation, yaitu tembusan surat. Bagian ini adalah bagian opsional dari kerangka penulisan business letter yang tepat. Biasanya digunakan untuk menginformasikan apabila ada pihak yang perlu mengetahui isi surat selain kepada penerima surat. Example of complete business letter. Contoh business letter yang bagian-bagiannya sudah komplit. Dari gambar tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa letterhead berada di bagian paling atas dalam format surat bisnis. Setelah letterhead, kemudian terdapat tanggal. Setelah tanggal, terdapat inside address, yaitu penerima surat. Kemudian di bawah inside address terdapat attention line. Setelah attention line, terdapat salutation, yaitu salam pembuka. Dapat dilihat bahwa pada contoh ini dia menggunakan Dear Sir. Di bawah salutation kemudian ada subjek, yaitu perihal surat. Perlu diingat kembali bahwa subjek ini sifatnya opsional, yaitu boleh ada dan boleh juga tidak ada di dalam surat. Setelah subjek kemudian ada body, yaitu isi dari surat. Setelah body, dapat kita lihat bahwa di bagian bawah terdapat complementary clause, yaitu salam penutup.
kemudian diikuti oleh signature atau tanda tangan dari pengirim surat. Kemudian dapat dilihat di bagian kiri bawah terdapat identification initial. Sama seperti attention and subject, identification initial ini juga sifatnya opsional. Boleh ada dan boleh juga tidak ada dalam surat. Bagian terakhir terdapat enclosure, yaitu lampiran surat. So that's all what we can share with you all about business letter. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. And thank you very much for your attention. Bye.